saya mau izin banget. Nah, saya mau izin banget karena ini agak fatal ketika belief system ini berkait dengan kurang tepatnya pemaknaan sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah kitab suci. Ya, jadi ada sebuah hadis tadi yang di-share di grup 8 bahwa intinya orang yang beriman miskin itu lebih mudah masuk surga. Orang kaya itu 500 hari lebih lama kalau nggak salah, ada seperti itunya. Nah, di Nasrani juga ada bahwa orang yang miskin di hadapan Tuhan itu yang empunya surga, yang punya surga gitu. Nah, ini yang perlu dibenahi nih, karena kalau enggak, belief sistemnya kurang tepat, akhirnya apa? Wah, kalau begini berarti nggak boleh kaya dong gitu loh. Karena yang miskin saja yang masuk surga. Nah, bagaimana coba? Kalau itu nancap di bawah sadar, Anda berusaha untuk kaya, sementara Anda tuh pengennya masuk surga, ya Anda akan diprotek sama bawah sadar Anda untuk supaya tidak kaya. Jadi seperti inilah sederhana dan dampak yang luar biasa dari belief system. Nah, itu sebenarnya ada miss dari pemaknaan, ya. Yang beriman miskin atau yang miskin di hadapannya itu artinya begini, teman-teman. Miskin di hadapannya itu gini. Ya Tuhan, ya Allah, saya itu bukan apa-apa tanpamu gitu. Semua ini mobil, rumah mewah, ya uang miliar ini hanya titipanmu. Ini bukan punya aku, ini titipanmu, ini amanahmu. Sehingga apa? Merasa miskin di hadapannya. Ya, bukan merasa miskin di hadapan tetangga. Bukan, ya. Beriman miskin itu artinya apa? Saya merasa tidak punya apa-apa, semua ini hanya titipan. Itu loh, ya. Jadi pemaknaan yang betul seperti itu, bukan miskin di hadapan tetangga, ya, tetapi miskin di hadapannya adalah merasa bahwa saya ini tanpanya bukan apa-apa. Merasa bahwa ini rumah mewah, mobil mewah, ya uang miliaran ini hanya titipan. Ini amanatnya. Nah, ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena belief system ini kalau mengakar kuat dan salah pemaknaan, waduh, sayang banget gitu. Teman-teman sudah berusaha keras pengen kaya, akhirnya apa? Bawah sadarnya menolak supaya nggak kaya-kaya. Nah, pikiran sadar hanya 12%, bawah sadar 88%. Menang mana? Yang menang pikiran bawah sadar. Itu. Oke, Kak Christian ada pertanyaan. Saya buka dulu akses mic-nya, silakan. Boleh di klik mic-nya. Malam semua, makasih Om Bimo. Selamat malam, Pak. Suaranya jelas? Jelas. Sebenarnya mau sedikit testimoni. Dulu saya ngefans sama Pak Mardigu, ternyata ketemunya sama Om Bimo. Yang ternyata masih ada urutannya gitu loh. Jadi saya senang banget ketemu channelnya, terus ketemu link ini, ketemu teman-teman yang gabung di sini. Terus yang kedua mau saya sampaikan, sebelum ikut Om Bimo, saya sudah nggak makan nasi selama 9 bulan ini, udah mengurangi porsi makan. Dan ternyata ngaruh banget, ketambahan teknik-teknik dari Om Bimo sudah saya praktekin. Sampai ada satu kejadian, saya punya motor, kemarin ada join, saya jadiin motor saya untuk dapat uang, mau bisnis usaha ikan lele. Ternyata di pertengahan jalan rusak, istilahnya kerjasamanya dirusak sama partner saya. Dan hati kecil saya nyuruh untuk ngeblokir ini orang. Setelah saya blokir, hati saya malah lega dan lebih enteng aja ngejalanin hidup, walaupun saya belum bisa menyelesaikan istilahnya yang saya katakan ini, motor saya ini, gitu aja. Jadi ngerasa ternyata ganjil banget di hati gitu loh, ngaruh di situ. Apakah itu hal-hal yang kayak gitu harus dibersihin semua gitu, walaupun kita belum dapat keajaiban yang besar. Itu aja pertanyaannya dari saya. Oke, Christian. Oke. Ya, ternyata ngefans dengan Pak Mardigu ya.
imani nanti November bisa ikut kelasnya, karena November itu kan MMBC terakhir ya. Imani saja bisa ikut kelasnya gitu kan. Keajaiban kan masih bisa ditarik kan, masih. Nah, karena nanti saya juga akan hadir di November. Nanti saya akan hadir. Saya izin mute dulu ya, biar suara saya jelas. Nah, jadi nanti November saya juga akan hadir di kelasnya Pak Padiku, di kelas MMBC yang terakhir. Teman-teman yang pengen dibantu harga orang dalam boleh ya. Ini gini-gini koncone wong pusat ya. Harga normalnya sekitar 7,5 juta, kalau harga orang dalam ya bisa 6 jutaan lah, 6,5 juta mungkin ya. Nanti coba saya cek lagi ya, sama orang dalamnya dikasih harga berapa gitu. Karena nanti beberapa teman-teman dari Ngaji Roso kayaknya Mas Indra juga ada rencana mau ikut, dan saya juga akan ikut lagi sebagai penghormatan kepada guru besar saya, salah satu guru besar saya Pak Mardi. Ya, terkait dengan perasaan-perasaan tidak nyaman, dongkol, jengkel ya. Waktu di kelas offline Jakarta yang sebelumnya, teman-teman yang mungkin ada yang ikut ya, itu ketika saat di kondisi meditatif, saya memberikan sebuah materi untuk membuka tabir penutup keajaiban dan keberuntungan. Ya, apa itu? Adalah perasaan-perasaan punya musuh ya, punya musuh artinya kecewa dengan musuhnya, dengan orang yang pernah mengecewakan, pernah menipu, pernah membuat rugi dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan itu saya pandu di dalam gelombang bawah sadar untuk apa? Mendoakan mereka setulus-tulusnya. Doakan rezekinya, doakan kesehatannya, doakan kebahagiaannya, doakan keluarganya setulus-tulusnya. Ya, buat orang-orang yang pernah mengecewakan Anda. Suka nggak suka, mau nggak mau, doa itu kembali untuk Anda dan itu berlipat-lipat. Ya, dan itu yang salah satu membuka tabir keajaiban dan keberuntungan. Makanya jangan sampai menyimpan dendam kepada orang lain, jangan sampai menyimpan kebencian, rasa kecewa, amarah karena pernah dirugikan. Ya, jadi teman-teman, caranya begitu. Salah satu cara adalah doakan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, untuk keluarganya, untuk rezekinya, untuk kesehatannya, untuk masa depannya. Doakan aja. Jadi teman-teman kalau mau melakukan boleh silahkan ya. Tulis 10 orang yang pernah merugikan Anda, yang paling Anda benci. Doakan semuanya setulus-tulusnya. Lihat nanti perubahan rezeki yang masuk ya. Lihat perubahan rezeki yang masuk. Saya juga melakukan, dan ilmu ini saya dapat dari salah satu circle up saya yang asetnya ratusan miliar, yang PT-nya ada 24 atau 25 sekarang ya. Yang sekarang menjadi konsultan hukum saya dan juga sekaligus mentor bisnis ya. Dan uniknya teman-teman, beliau mau coaching saya termasuk di bisnis properti yang harusnya kalau private itu 150 jutaan. Beliau hanya minta saya untuk segelas kopi. Itu luar biasa sekali, keajaiban kebenaran rezeki luar biasa. Kalau bayar konsultan hukum itu teman-teman tahu sendirilah. Dan saya hanya dengan ini, segelas kopi. Ini kopi PM cangkir PMI ya. Jadi nggak harus donor darah lagi. Itu ya, semoga saja terjawab dari Kak Christian tadi. Jadi bersihkan perasaan-perasaan itu. Nggak enak kalau dijaga itu dongkol, nggak enak. Ini di sini tuh pokoknya kayak mampet gitu loh, nggak plong gitu loh. Makanya teman-teman indikatornya tubuh sih. Sekarang tuh plong nggak di dada. Kalau enggak berarti kan menyimpan sesuatu gitu. Nah kalau saya nggak mau nyimpan kebencian gitu. Misalkan ada orang yang lain yang benci dengan saya, nggak apa-apa, biarin aja gitu loh. Karena orang yang membenci sama yang dibenci itu yang rugi yang mana? Yang rugi yang membenci loh, serius. Coba misalkan di sini yang kelihatan, misalkan siapa nih, Kak Anas misalkan. Kak Anas Adi ini, misalkan nih Kak Anas Adi ini benci sama saya gitu, ngompol sama saya. Nah ketika ketemu di jalan, siapa yang buru-buru pengen menghindar, ya kan? Pasti kan Kak Adi, wah ada Om Bimo lewat nih, ngumpet dulu mukanya nyebelin gitu. Kak Anas sendiri yang susah, bener nggak?
pas mau tidur kalau keinget nama saya, kebetulan benci sama saya, ngecek YouTube muncul di Ngaji Roso, gemesnya gitu kan, mau tidur susah gitu, nggak nyenyak gitu. Sayanya gimana? Saya tidur nyenyak gitu. Jadi membenci itu rugi sendiri sebenarnya. Seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati gitu. Jadi menyimpan kebencian itu rugi gitu. Makanya ya amit-amit lah ya, jangan sampai lah membenci siapapun. Saya paling tidak suka dengan permusuhan, dengan hal-hal yang berbau kebencian gitu. Pokoknya ya kalau ada orang lain yang benci ke saya, itu urusan dia lah, nggak apa-apa lah. Saya agak akan bisa membuat orang lain semuanya suka dengan saya. Ingat, melampaui skor 175, nggak apa-apa orang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa saya nggak sempurna. Udah, hidup damai. Enak loh hidup damai.